Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Bursa transfer resmi ditutup, tapi Milan masih punya dua pekerjaan rumah. Bursa transfer resmi ditutup, namun meja negosiasi di casa Milan masih jauh dari kata tuntas, setidaknya beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang. Milan masih harus bekerja menggelar negosiasi terkait perpanjangan kontrak khususnya untuk dua pemain pilar, yakni Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Kontrak kedua pemain itu akan berakhir 2021 mendatang. Kesepakatan perpanjangan kontrak harus bisa dicapai paling lambat akhir tahun ini untuk menutup celah bagi keduanya menyepakati prakontrak dan bergabung dengan klub lain secara gratis. Negosiasi yang alot dipastikan akan terjadi antara Milan dengan agen kedua pemain. Sebagaimana diketahui, agen Donnarumma Mino Raiola beberapa waktu lalu sempat dirumorkan meminta kenaikan gaji sebagai syarat terkait perpanjangan kontrak untuk kliennya. Di lain sisi, Gordon Stipic selaku agen Çalhanoğlu juga dipastikan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kesepakatan terbaik untuk kliennya. Donnarumma dan Çalhanoğlu telah menjadi pemain penting Milan saat ini. Untuk itu menarik ditunggu bagaimana langkah yang akan dilakukan manajemen Milan untuk mempertahankan kedua pemain itu. "14 pemain Milan masuk skuad timnas negaranya masing-masing. Sebanyak 14 pemain AC Milan telah dipanggil untuk tim nasional masing-masing jelang pertandingan minggu ini. Ada dua pemain rossoneri yang dipanggil untuk skuad Italia usia 21, yakni Tonali dan Matteo Gabbia. Sementara kiper Milan Alessandro Plisari yang dipinjamkan ke Regina juga mendapat panggilan. Selain itu, Brahim Diaz juga mendapat panggilan bergabung ke timnas Spanyol usia 21. Sementara Rafael Leao dan Diego Dalot masuk ke dalam skuad Portugal usia 21. Untuk timnas senior, Gianluigi Donnarumma akan bergabung dengan timnas Italia. Çalhanoğlu dan Frankesi masing-masing dipanggil timnas Turki dan Pantai Gading. Dan Simon Kjaer masuk menjadi bagian timnas Denmark. Sementara itu, dua pemain Milan untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas senior negaranya masing-masing. Mereka adalah Alexis Saelemaekers timnas Belgia dan Jens Peter Hauge dipanggil ke timnas senior Norwegia. Sementara itu, Ismail Benacer dan Rade Krunic masing-masing bergabung dengan timnas Aljazair dan Bosnia-Herzegovina. Sementara kiper gaek Milan, Cyprien Tatarusanu kembali dipanggil memperkuat timnas Rumania. Tak dipanggil timnas, Theo Hernandez sindir timnas Perancis. Theo Hernandez masih menunggu untuk melakukan debut seniornya bersama timnas Perancis. Padahal performa bek kiri AC Milan itu cukup impresif sejak musim lalu. Sejak kedatangannya di San Siro, Hernandez sukses menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan rossoneri. Sebagai bek sayap, Hernandez juga terbilang produktif. Musim lalu yang mencetak 6 gol serta menyumbang 5 assist dalam 33 pertandingan di Serie A. Performanya juga tak melempem di awal musim ini. Ia menjadi pemain penting yang membawa Milan tak terkalahkan dalam 3 laga perdana di Serie A, dengan menyumbang 1 gol dan memberikan 1 assist. Performa impresif yang ditunjukkan Hernandez membuat dirinya dinilai layak untuk mendapatkan panggilan pertamanya ke skuad Perancis. Namun faktanya pelatih Didier Deschamps tidak melirik pemain 23 tahun tersebut. Melalui akun media sosialnya, Hernandez kemudian memberikan sindirannya. Dalam postingannya, ia memposting tulisan berserta foto dirinya dengan gestur mengangkat bahu yang seolah mempertanyakan keputusan Deschamps tak memasukkan namanya ke dalam skuad. "Saya tidak mengerti, bukan?" tulis Hernandez lengkap dengan bendera Perancis dan foto dirinya dengan gestur mengangkat bahu di akun Twitter pribadinya. AC Milan umumkan pemutusan kontrak Alen Halilovic. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan pemutusan kontrak terhadap pemain mereka Alen Halilovic. Keputusan tersebut diambil atas kesepakatan bersama sekaligus mengakhiri kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang berlangsung selama 2 tahun. Alen Halilovic mendarat di San Siro dengan status bebas transfer 2 musim panas lalu. Akan tetapi hanya mampu mencatatkan 3 penampilan pada musim perdananya di klub,
yang semuanya terjadi di Liga Eropa. Alen Halilovic bahkan tak sekalipun diturunkan di kompetisi Liga Italia. Pemain 23 tahun tersebut lantas dikirim ke Standard Liège dalam kesepakatan pinjaman selama 18 bulan Januari lalu. Namun masa peminjamannya dipangkas dan ia lalu bergabung dengan klub Eredivisie Heerenveen dengan status pinjaman. Ia pun kembali ke Italia setelah 1 musim di sana dengan mempersembahkan 1 gol dan 1 assist dalam 17 penampilan di Liga. Halilovic sempat dilibatkan dalam latihan pramusim ini, akan tetapi ia tetap gagal masuk ke dalam skuad. Hingga pada akhirnya Milan dan pihak Halilovic sepakat mengakhiri kerjasama. Jelang derby della Madonnina, kabar baik hampiri Rossoneri. AC Milan akan menghadapi laga berat usai jeda internasional pekan ini. Rossoneri akan menghadapi laga derby melawan Inter Milan. Pertandingan yang bertajuk Derby della Madonnina yang rencananya akan digelar pada 17 Oktober 2020 itu diperkirakan bakal berlangsung dengan sengit. Apalagi Milan akan mempertaruhkan awal yang sempurna di musim 2020-2021 serta rekor tak terkalahkan di Serie A. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, bahwa jelang pertandingan itu kabar positif menghampiri tim asuhan Stefano Pioli. Pioli diperkirakan sudah bisa memanggil 3 pemain penting pada laga itu. Yang pertama adalah Zlatan Ibrahimovic yang dalam 2 minggu harus absen setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun kondisi pemain asal Swedia itu dikabarkan sudah membaik. Meski dalam tahap karantina, namun Ibra tetap fit secara individu dan siap menerima izin untuk kembali berlatih di Milanello. Pemulihan penuh juga terlihat untuk Alessio Romagnoli. Kapten AC Milan itu masih dalam tahap pemulihan cedera betis. Namun kondisinya sudah sepenuhnya membaik. Dia akan berjuang keras untuk berada dalam skuad melawan Inter. Namun kondisi meragukan masih menimpa Ante Rebic. Pemain Croatia itu sebelumnya harus mengatasi dislokasi di sikunya. Tapi jika pemeriksaan berikutnya positif, dia bisa mendapatkan lampu hijau untuk memulai kembali membela tim musim ini. Mereka yang dipastikan absen di laga Inter melawan AC Milan adalah Matteo Musacchio dan Andrea Conti yang sudah lama absen. Kondisi fisik mereka masih jauh dari harapan.